Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pina Nurjila, Fakultas Ilmu Kesehatan Masyarakat Reguler 4D. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai materi Islam di disiplin ilmu kesehatan untuk memenuhi ujian akhir semester. Adapun materi Islamisasi disiplin ilmu kesehatan diantaranya yang pertama kesehatan lingkungan perspektif Islam, yang kedua kesehatan jiwa perspektif Islam, yang ketiga determinan kesehatan perspektif Islam, yang keempat kesehatan reproduksi perspektif Islam, yang kelima menanggulangi wabah LGBT, yang keenam pelayanan kesehatan Islamisasi, yang ketujuh Islami masyarakat. Materi pertama yaitu kesehatan lingkungan perspektif Islam. Ilmu kesehatan lingkungan adalah ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antara faktor kesehatan dan faktor lingkungan. Islam bicara tentang masalah lingkungan, karena lingkungan ini bukan sekadar isu lokal, tapi sudah menjadi isu global, karena memiliki dampak yang serius di dalam kehidupan manusia dan alam. Kerusakan yang ada di dalam daratan maupun di lautan disebabkan karena ulah manusia itu sendiri. Jadi memang faktor utamanya adalah faktor sumber manusia. Seorang muslim justru menempati kedudukan strategis dalam lingkungan hidup yang diciptakan sebagai khalifah di bumi ini. Adapun kedudukan strategis dalam lingkungan hidup yang diciptakan sebagai khalifah di bumi ini antara lain, yang pertama, melestarikan lingkungan adalah kewajiban setiap individu sebagai khalifah di muka bumi. Yang kedua, manusia dilarang melakukan kerusakan di muka bumi. Yang ketiga, dalam memanfaatkan bumi ini tidak boleh semena-mena dalam eksploitasi. Pemahaman masalah lingkungan hidup, fikih albiah, perlu diletakkan di atas suatu fondasi moral, karena pelestarian dan pengamanan lingkungan hidup dari kerusakan adalah bagian iman. Yang keempat, Islam menciptakan budaya hidup bersih dan suci. Yang kelima, Islam memerintahkan agar menjaga fasilitas kesehatan masyarakat seperti menjaga kebersihan sumber air, sumur, kolam, sungai, dan lain-lain karena air itu akan digunakan sebagai sumber minum, mencuci, mandi, dan sebagainya. Materi yang kedua yaitu kesehatan jiwa perspektif Islam. Jiwa adalah bagaimana roh manusia sudah menyatu di dalam jasadnya. Masalah jiwa dibahas dalam Al-Quran Surah Al-Syams ayat 7-10, yang artinya, demi jiwa dan penyempurnaan ciptaannya, maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu jalan kefasikan dalam ketakwaannya. Sesungguhnya, beruntunglah orang yang menyucikan jiwa itu, dan sesungguhnya merugilah orang yang mengotorinya. Jiwa yang tidak dididik dengan benar, maka akan berpotensi kerendahan atau sesuatu yang menyebabkan manusia menjadi hina. Tugas manusia itu mendidik jiwa supaya menjadi takwa. Mendidik jiwa itu penting karena tanpa jiwa ya manusia itu hilang kemanusiaannya. Karena hakikatnya manusia itu di jiwanya. Allah tidak melihat fisik manusia, tetapi Allah melihat kesucian jiwanya. Menurut Imam Al-Ghazali yang dituliskan dalam bukunya yang berjudul Minhajul Abidin, ada tiga perkara yang mengotori jiwa. Yang pertama, manusia terlalu cinta pada dunia. Maksudnya yaitu manusia jika terlalu cinta pada dunia, mereka akan lalai sehingga menyebabkan orang itu benci atau lupa mati. Yang kedua, terlalu bergantung pada makhluk. Nah, yang disebabkan terlalu kepentingan, terlalu pamrih, terlalu berharap kepada makhluknya, jadi terlalu bersandar terhadap manusia, terlalu bersandar kepada makhluk. Jika jiwa kita ini terlalu disandarkan terhadap makhluk, maka akan lemah diibaratkan dalam Al-Quran itu selemah laba-laba yang bergantung dengan sarangnya. Yang ketiga, gangguan dari bisikan syaitan. Ashton. Setan, setan iblis itu ketika diusir, dia bersumpah, saya akan sesatkan mereka seluruhnya. Materi yang ketiga yaitu determinan kesehatan perspektif Islam. Sehat dalam Islam yaitu sehat secara fisik, lahir dan batin, tidak bisa dipisahkan dan saling mempengaruhi serta melengkapi. Faktor-faktor yang mempengaruhi kesehatan dalam perspektif Islam yaitu yang pertama berdoa. Berdoa memberikan energi positif dan kekuatan serta nutrisi bagi jiwa dan raga manusia. Yang kedua, sholat tahajud. Sholat tahajud berpengaruh dalam status kesehatan. Yang ketiga, perilaku pola hidup. Perilaku pola hidup sehat yaitu melibatkan halal dan haramnya
apapun yang kita lakukan dan kita dapatkan. Yang keempat, faktor sosial. Penyakit datang dari diri sendiri yang selalu emosi, temperamen, serta tidak mau memaafkan terhadap orang lain. Obatnya dengan bersedekah, serta berbagi sesama makhluk hidup agar menghilangkan penyakit dari diri kita. Yang kelima, lingkungan. Lingkungan yang sehat mendapatkan kesejahteraan bagi masyarakat. Yang keenam, genetik. Di dalam Islam, dilarang menikah satu darah kandung atau saudara perasian. Hal tersebut tidak dibenarkan karena akan menimbulkan penyakit bawaan dan kecacatan pada anaknya. Yang ketujuh, pelayanan kesehatan. Pelayanan kesehatan yang baik bisa membantu mencegah datangnya penyakit atau pemulihan kesehatan dari sisi promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif yang diberikan pelayanan kesehatan. Yang kedelapan, pengetahuan. Semakin banyak pengetahuan seseorang tentang pentingnya kesehatan akan memberikan pengaruh pola hidup yang lebih sehat. Yang kesembilan, latar belakang budaya. Budaya dan kebiasaan sudah melekat di masyarakat, akan mempengaruhi kesehatan seseorang. Selama budaya itu memberikan pengaruh baik, maka tetap dipertahankan. Yang kesepuluh, faktor emosional. Ketenangan seseorang adalah separuh dari kesehatan budaya. Seorang yang temperamen mudah terserang penyakit. Yang kesebelas, faktor ekonomi. Status ekonomi bukan paling utama, tetapi tetapi ekonomi yang cukup mampu memenuhi gizi nutrisi bagi kesehatan. Jadi, kondisi sehat seseorang dalam Islam juga dipengaruhi oleh keimanan dan ibadahnya sendiri. Semakin dalam dan tinggi keimanan seseorang akan memberikan pengaruh ketenangan pada jasad atau tubuhnya, contohnya sholat dan berpuasa. Materi yang keempat yaitu kesehatan reproduksi perspektif Islam. Kesehatan reproduksi adalah kesehatan secara fisik, mental, dan kesejahteraan sosial secara utuh pada semua hal yang berhubungan dengan sistem dan fungsi, serta proses reproduksi dan bukan hanya kondisi yang bebas dari penyakit atau kecacatan. Berkaitan dengan bagaimana kesehatan reproduksi untuk kaum ibu dan perspektif Islam. Dari sisi biologis, perempuan sudah mengalami haid, artinya telah mampu untuk bereproduksi. Haid adalah rutinitas yang dialami oleh setiap manusia dan darah haid itu adalah darah kotor. Sel telur yang tidak dibuahi kemudian mati dan tidak berguna lagi sehingga keluar pada waktunya bersamaan dengan darah. Hal tersebut normal dan siklus reproduksinya sehat. Lalu selanjutnya masa kehamilan. Kehamilan adalah suatu ibadah. Konsep kehamilan dalam Islam harus ada legalitas melalui hubungan harmonis yaitu pernikahan. Dalam dalam kandungan surat Al-Mu'minun ayat 12-14 yang menjelaskan tentang proses penciptaan manusia. Allah menciptakan manusia dari saripati, dari tanah, kemudian menjadi air mani, kemudian menjadi segumpal darah, dan kemudian segumpal darah tersebut Allah diciptakan menjadi segumpal daging, dan segumpal daging itu Allah ciptakan menjadi tulang berulang. Kehamilan dalam Islam dijelaskan sangat rinci karena berhubungan dengan nasab, hukum hikam, dan hikmah yang ada di dalamnya. Yang ketiga, persalinan. Persalinan tidak hanya sekedar proses saja, tetapi ada proses adab, penghormatan, dan kehormatan diri. Nah, terdapat dalam Quran Surat Luqman ayat 14, yang artinya, dan kami perintahkan kepada manusia berbuat baik kepada dua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu, hanya kepada aku kamu kembali. Dan ketika seorang perempuan telah menjadi seorang ibu, maka derajatnya akan tinggi dari seorang ayah untuk anaknya. Yang keempat, menyusui. Al-Quran mengajarkan bayi yang baru
dilahirkan disusui oleh ibunya selama 2 tahun. Hal ini diungkapkan dalam Quran Surat Luqman ayat 14 dan Al-Baqarah 233 dan Al-Ahqaf ayat 15 yang artinya ada kemuliaan bagi para ibu yang sedang dalam menyusui diberikan keringanan rukhsah untuk tidak menjalankan puasa Ramadan dan tidak perlu mengganti kodo di luar bulan Ramadan. Namun cukup menggantinya dengan membayar fidyah. Keringanan ini diberikan oleh Islam karena ibu menyusui dan ibu hamil digolongkan pada orang dalam kondisi berat untuk berpuasa. Yang kelima yaitu perawatan. Seorang ibu masih mempunyai kewajiban untuk mendidik dan merawat anaknya. Materi selanjutnya yaitu menanggulangi wabah LGBT. Allah berfirman, "Sesungguhnya aku telah menciptakan hamba-hambaku dalam keadaan lurus sesuai garis fitrahnya." Penyimpangan fitrah terjadi karena pengaruh lingkungan, pengaruh keluarga, dan pengaruh diri yang disebabkan oleh bisikan dari setan. Karena kebodohan atau karena syubhat sehingga yang terjadi adalah perkara yang seharusnya haram dihalalkan dan yang halal diharamkan. Penyimpangan yang dikhawatirkan oleh Nabi Muhammad SAW telah terjadi di tengah-tengah zaman penuh fitnah seperti saat ini dan muncul ideologis atas nama kebebasan dengan simbol LGBT atas nama seni dan kebebasan bahkan dilakukan serta dikonserkan. Dan banyak sekali orang-orang yang mengantri untuk membeli tiketnya. Selanjutnya ada upaya pencegahan ideologi, paham, dan perilaku penyimpangan agar tidak tersebar di tengah masyarakat. Yang pertama yaitu memperbaiki akidah atau paradigma berpikir masyarakat. Dengan mengenalkan bahwa manusia lahir secara fitrah, jadi tidak ada fitrahnya LGBT disebabkan karena keturunan. Meluruskan cara pandangnya bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak menciptakan dan tidak menghendaki kaum LGBT. Diperbaiki cara berpikirnya dan diluruskan dengan ilmu agar bisa mengurangi gerak ruang lingkup dari ideologi yang berbahaya atau menyimpang ini. Yang kedua dengan cara diterapi dan dengan cara diterapi dari sisi sikap. Jangan sampai tasyabuh serupa laki-laki menyerupai wanita dan wanita menyerupai laki-laki. Ini salah satu hal yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Serupa dan menyerupai dari tampilan fisiknya, gayanya, mimik bicaranya, cara berpakaiannya, atau bersikapnya. Upaya yang dilakukan salah satunya yaitu terapi dengan cara diruqyah. Yang keenam, ada pelayanan kesehatan Islamisasi. Ada nilai atau prinsip yang harus dibangun dalam memberikan pelayanan kesehatan Islamisasi. Yang pertama, nilai ihsan. Ihsan itu kita melakukan pelayanan dengan cara yang paling maksimal dan terbaik. Saat melayani pasien, bukan hanya sekadar melihat kemanusiaan pasien, tapi kita melihat perintah Allah Subhanahu wa taala sehingga memberikan pelayanan itu setulus hati dengan penuh keikhlasan, penuh santunan, ramah sopan, tidak judes, tidak bermuka masam, dan lainnya. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita wa asyinu innallaha yuhibbul muhsinin yang artinya kalian berbuat ihsanlah sesungguhnya Allah mencintai orang yang berbuat ihsan. Ketika dokternya responsif dan lingkungannya kondusif, maka akan tertanam sebuah loyalitas dari pasien dan akan tumbuh kepercayaan. Yang kedua, nilai rahmah, nilai kasih sayang. Ketika tenaga medis di sebuah lembaga kesehatan menanamkan nilai rahmah, maka akan memberikan pelayanan yang dibingkai dengan rasa kasih sayang. Nilai ini penting karena kasih sayang itu akan mengikat antara tenaga medis dengan pasiennya. Yang ketiga, nilai an-nusrah, nilai pertolongan. Dengan memberikan pertolongan kepada orang lain, meringankan beban ataupun memberikan solusi. Karena orang yang sakit itu merupakan orang yang sedang diuji secara mental atau fisiknya. Dengan menanamkan nilai ini, kita mendapatkan pundi-pundi pahala dan menanamkan aset kebaikan yang suatu saat akan ada timbal baliknya. Yang keempat, prinsip al-manfaah, nilai manfaat.
Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sebaik-baiknya manusia itu adalah manusia yang memberikan manfaat kepada orang lain. Prinsip manfaat sangat penting sehingga konsep yang dibangun ketika memberikan pelayanan berbasis manfaat itu semua orang akan kebahagiaan manfaatnya. Contoh, dari sisi satpamnya sudah diajarkan untuk memberi manfaat pada orang lain sehingga saat memparkirkan kendaraan pasien dengan cara yang baik. Prinsip Al-Shur memberikan kemudahan. Ketika rumah sakit itu Ketika rumah sakit atau pelayanan kesehatan dengan menganut prinsip memudahkan orang itu akan memberikan ketenangan kepada jiwa pasien, sehingga akan membangun loyalitas dan pasien. Contohnya, diberikan kemudahan seperti petunjuk arah atau simbol untuk menunjukkan ruangan-ruangan yang ada di dalamnya. Prinsip makruf berbuat baik kepada orang lain sesuai urufnya dengan menggunakan bahasa daerah setempat yang halus dan santun, berbuat baik dengan mempertimbangkan kebiasaan masyarakat setempat. Prinsip ini dapat mengikat jiwa pasien dengan rumah sakit dan tenaga medis lainnya. Yang ketujuh, prinsip asurur memberikan kebahagiaan. Melayani pasien dengan membahagiakan mereka dengan menghilangkan hal-hal yang membuat orang lain susah, dengan cara dihibur, berkata manis, berkata santun, atau mengurangi beban yang misal dari sisi administrasi. Yang kedelapan, prinsip ukhuwah, membangun tali persahabatan. Prinsip ini bertujuan untuk merekatkan tali silaturahmi sehingga jaringan-jaringan kita semakin luas. Baik, di sini adapun pelayanan kesehatan yang Islami harus jadi prioritas. Yang pertama dari sisi manajemen. Teori manajemen dan kepemimpinan selalu diorientasikan pada kaidah-kaidah Islam. Yang kedua, melakukan fungsi manajemen yang islamisasi mulai dari perencanaan, perorganisasian, pengarahan, pengawasan, evaluasi sesuai pedoman syariat. Lalu dari sisi lingkungan, lingkungan yang diciptakan dalam rumah sakit tersebut sesuai dengan Islam. Misal diprioritaskan tempat ibadahnya yang nyaman, bersih, tenang, tertib, dan ada murotal di setiap sudut ruangannya. Yang ketujuh, materi mengenai Islamisasi masyarakat. Adapun beberapa peran tenaga kesehatan di masyarakat, yaitu tidak hanya sekadar membimbing dan memberikan penyuluhan secara normatif di masyarakat, tetapi juga sebagai dai kesehatan untuk berdakwah melalui sikap dan akhlak. Nabi Muhammad SAW menjadi contoh teladan bahwa Nabi adalah sebaik-baiknya manusia yang berakhlak. Maka sebaik-baiknya umat Nabi adalah yang baik akhlaknya. Yang kedua, salah satu bagaimana membangun masyarakat melalui aktivitas dalam dunia kesehatan, yaitu harus berpijak berdasarkan ilmu. Jika mendapatkan suatu informasi, harus dicek terlebih dahulu kebenarannya. Lalu yang ketiga, harus memiliki prinsip dan niat dalam melakukan penyuluhan dalam masyarakat dengan melalui dakwah khairu ummah. Artinya, harus selalu menjadikan masyarakat sebagai komunitas spiral peradaban. Karena mengajak masyarakat kepada kesehatan merupakan amal makruf dan mencegah dari hal munkar. Nah, Islamisasi masyarakat ke pribadi tidak akan tercapai kalau tidak dimulai dari diri sendiri. Sebagai contoh masyarakat, jiwa yang baik akan mengeluarkan energi yang positif dalam kehidupan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwa inti dari semua kebajikan adalah husnul khuluq, yaitu kepribadian yang soleh, dan semua keburukan yang terjadi di masyarakat disebabkan karena buruknya iman. Jiwa yang dipenuhi dengan was-was dosa akan merusak moralitas dan akan merusak tatanan kehidupan masyarakat. Intinya, seseorang harus menjadi contoh yang terbaik, menjadi umat yang khairu ummah, dan tujuan akan untuk pribadi. Ya Allah, sebentar lagi selesai, udahan. Intinya seorang harus menjadi contoh yang terbaik, menjadi umat yang khairu ummah dan tujuan yang bukan untuk pribadi tapi untuk masyarakat sehingga hidup senantiasa memberi manfaat untuk masyarakat. Baik, sekian presentasi materi
yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.